Bahan yang saya siapin yaitu daun bawang 5 batang. Ini saya iris-iris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Daun bawang ini boleh lebih agar lebih enak rasanya. Lalu tepung terigu 10 sendok makan, tepung tapioka 10 sendok makan. Setelah itu saya masukkan semua daun bawang yang udah saya iris tadi ke dalam tepung. Lanjut saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, ladaku 1/4 sendok teh, dan juga telur 4 butir. Setelah itu saya tambahkan air 400 ml ke dalam adonan ini, lalu saya aduk sampai rata ya teman-teman. Ini airnya bertahap ya teman-teman. Jadi yang pertama ini saya kasih dulu 200 ml sampai setelah itu merata baru saya tambahkan lagi 200 ml. Finalnya itu seperti ini teman-teman, seperti air banget tapi merata, nggak ada lagi gumpalan-gumpalan tepungnya. Lanjut saya siapin loyang 20 x 20 dan saya baluri dengan minyak goreng. Setelah itu saya tuang semua adonan ke dalam loyang ini sambil diaduk ya teman-teman supaya nggak ada yang menggumpal dan bagus meratanya. Setelah itu saya siapkan kukusan. Nah ini kukusannya sudah panas ya teman-teman. Jadi saya masukkan adonan ke dalam kukusan ini dan saya kukus lebih kurang 25 menit. Setelah 25 menit kira-kira ya teman-teman, nah saya buka. Nah ini hasilnya seperti ini, sudah mengembang dan sudah keras. Lalu saya angkat dan saya dinginkan. Nah setelah dingin ini dia hasilnya teman-teman. Bentuknya itu bagus banget dan wangi. Ini saya potong-potong. Saya potong-potong sesuai dengan selera aja ya teman-teman. Jadi saya potong seperti kubus. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini empuk banget dan enak banget pokoknya ya teman-teman. Lanjut saya siapin telur 1 butir dan juga garam secukupnya, atau bisa diganti dengan kaldu jamur kalau teman-teman nggak pakai garam ya. Setelah itu diaduk merata seperti ini ya teman-teman sampai semuanya itu tercampur rata. Setelah itu saya masukkan oden satu persatu ke dalam ini dan dibaluri dengan telur. Setelah itu saya goreng sampai matang. Nah ketika sudah matang saya balik dan pokoknya sampai merata ya teman-teman gorengannya. Nah ini mau saya balik karena sudah matang bagian bawahnya. Nah ini sudah matang secara keseluruhan, lalu saya angkat. Lanjut ini penggorengan tahap yang kedua ya teman-teman, karena masih ada, jadi ini tahap keduanya. Dan setelah matang juga saya angkat. Tada, ini hasilnya teman-teman, udah matang semuanya dan sekarang saya mau tusuk-tusuk ke dalam tusukan. Nah jadi sengaja saya menusuknya itu di akhir teman-teman karena lebih memudahkan ketika penggorengan dan matangnya juga lebih merata. Nah jadi ini udah bisa langsung disantap ya teman-teman, rasanya itu udah gurih dan enak banget. Yang pertama saya siapin adalah 6 butir telur. Ini saya rebus sampai matang. Setelah itu saya potong tahu sebanyak 10 buah. Ini akan saya potong 4 untuk 1 tahu. Nah untuk tahu ini emang banyak teman-teman karena keluarga kami itu suka banget dengan tahu, terutama saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngurangin tahunya juga boleh, nggak apa-apa, sesuai selera teman-teman aja. Setelah dipotong tahu-tahunya semuanya, ini dia hasilnya teman-teman, udah saya pindahkan ke mangkok dan ini juga sudah saya kasih garam sedikit agar lebih enak. Lalu saya panaskan panci yang berisi minyak goreng untuk menggoreng semua tahu-tahu ini. Saya menggoreng tahu-tahunya ini sampai berkulit ya teman-teman, tapi tidak sempurna karena kalau misalnya berkulit seluruhnya itu nanti tahunya jadi keras. Nah ini sudah matang, semuanya udah merata, lalu saya angkat. Setelah semua tahunya saya angkat, lalu sekarang saya goreng telurnya.
Nah, jadi telurnya ini diaduk-aduk sedikit agar matangnya itu merata ya teman-teman, karena dia bulat. Nah, ini dia hasilnya, saya sisihkan dulu. Lanjut saya siapkan bawang merah 10 siung. Untuk bawang merahnya saya iris semuanya, lalu bawang putih 3 siung juga saya iris seperti bawang merah tadi teman-teman. Lalu tomat 1 buah. Nah, ini rahasianya agar pedas cabai itu nggak terlalu berasa ya teman-teman. Setelah itu saya gunakan cabai keriting 1 ons, ini saya giling kasar aja. Lalu saya panaskan panci yang berisi minyak goreng, lalu saya goreng cabenya. Diiringi dengan bahan-bahan yang sudah saya iris tadi teman-teman. Nah, semuanya ini saya aduk. Lalu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam sejumput, lalu saya aduk-aduk kembali teman-teman. Setelah rata saya tambahkan air 100 ml ke dalam cabenya ini, lalu saya masukkan yang sudah saya goreng tadi yaitu tahu dan juga telurnya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu rata. Setelah rata saya tutup panci ini sampai airnya itu menyusut. Nah, setelah menyusut nantinya akan saya aduk lagi ya teman-teman, agar nggak ada yang lengket sehingga merata semuanya tercampur oleh bumbu-bumbunya ini, oleh cabenya ini teman-teman. Setelah rata saya matikan kompor dan setelah dingin saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Yang pertama saya siapkan adalah telur ayam 5 butir. Saya pindahkan ke mangkok seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, ladaku 1/4 sendok teh. Setelah itu semuanya saya aduk sampai semua bahan-bahannya ini merata ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Setelah itu saya panaskan wajan dengan minyak secukupnya untuk menggoreng telur ini ya teman-teman. Saya aduk sedikit dulu, baru saya tuang sambil diaduk ke dalam wajannya. Nah, ini agar tidak menggumpal aja di mangkoknya. Setelah masuk semuanya ke wajan, saya biarkan dulu sampai telur ini membentuk kulit seperti ini dan saya aduk sedikit demi sedikit. Lalu mulai saya pisahkan kecil-kecil ya teman-teman seperti ini, dan setelah matang keringnya seperti ini lalu saya angkat semuanya. Setelah itu saya sisihkan, lanjut saya nyiapin bawang putih 4 siung. Ini saya iris-iris dulu ya teman-teman. Setelah saya iris-iris, lalu saya cincang halus-halus seperti ini. Nah, ini bawangnya sudah saya cincang halus ya teman-teman. Lanjut sekarang saya siapin daun bawang 3 batang. Nah, ini saya potong dulu bagian daun dan bagian batangnya. Setelah itu saya iris dulu yang bagian batangnya ya teman-teman, sampai semuanya itu selesai. Setelah selesai saya potong yang bagian daunnya ya teman-teman. Lanjut bagian daunnya juga saya iris-iris ya teman-teman. Setelah itu saya siapin tomat 3 buah. Ini juga saya potong kecil-kecil seperti ini. Setelah semua bahan ready, sekarang saya panaskan lagi minyak, lalu saya masukkan bawang putih dan juga batang dari daun bawangnya. Saya aduk-aduk sedikit, lalu setelah itu saya masukkan tomat. Kembali saya aduk-aduk sampai tomatnya itu sedikit layu ya teman-teman. Dan setelah itu saya tambahkan ladaku 1/4 sendok teh, gula pasir dan juga garam sejumput. Lalu saus tomat 1 sendok teh atau sesuai selera, saus tiram 1 sendok teh. Semuanya saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu rata ya teman-teman. Lalu saya masukkan air 100 ml lebih kurang, kembali saya aduk-aduk sampai rata juga. Lalu saya masukkan larutan maizena. Nah, di sini maizenanya setengah sendok teh dan airnya 3 sendok makan. Jadi larutan maizena ini supaya nantinya airnya itu lebih kental ya teman-teman. Lalu saya tambahkan juga kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu saya aduk-aduk, setelah rata saya masukkan telurnya semuanya. Lalu kembali saya aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih saya masukkan daun bawangnya, bagian daunnya tadi. Lalu saya aduk-aduk lagi sedikit aja dan sekarang sudah bisa dimatikan kompor. Nah, ini saya tunggu dingin dulu ya teman-teman. Setelah dingin saya pindahkan ke piring saji seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk disantap ya teman-teman, tinggal diambil nasi hangat dan ditambahkan ini.
Pertama, saya siapin bawang merah 6 siung. Nah, ini saya iris-iris dulu, lalu saya cincang-cincang halus. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut, saya siapin bawang putih 3 siung. Nah, ini juga saya iris-iris dulu. Setelah itu saya cincang-cincang halus. Lalu saya siapin daun bawang 2 batang. Nah, ini saya iris-iris. Lalu saya siapin wortel 1 buah. Nah, ini juga saya potong-potong dulu. Setelah itu saya bentuk kecil-kecil seperti dadu ya teman-teman. Lalu saya siapin telur 6 butir. Saya tambahkan garam sejumput, kaldu jamur 1 sendok teh, ladaku 1/4 sendok teh. Lalu semuanya saya aduk sampai rata dan saya masukkan bahan-bahan lainnya yang sudah saya iris-iris tadi. Setelah itu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata ya teman-teman. Lanjut saya tambahkan tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai tepung maizenanya itu larut di dalam adonan ini ya teman-teman. Setelah rata, saya siapkan loyang yang udah saya kasih minyak seperti ini. Lalu saya masukkan adonan tadi ke dalam loyangnya. Lalu saya masukkan ke dalam kukusan yang sudah saya panaskan dan saya kukus selama 30 menit. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah 30 menit dan sudah dingin. Saya potong-potong. Setelah saya potong-potong, lanjut saya goreng. Nah, ini sudah panas minyak gorengnya. Lalu saya masukkan semua telur yang ada di loyang tadi. Nah, ini sudah matang. Nah, saya gorengnya agak kering, jadi makanya agak kecoklatan ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang agak lembab aja gorengnya, itu tuh cukup sampai keemasan aja. Nah, ini udah selesai, saya angkat ya teman-teman. Ini udah matang ya teman-teman, udah bisa dimakan dengan nasi. Enak banget, rasanya empuk banget dan gurih di luar. Pertama, saya siapin wortel 2 buah. Nah, ini mau saya potong dadu kecil-kecil supaya cepat matangnya teman-teman dan gampang dimakannya nanti. Lalu saya pindahkan ke kukusan. Lalu saya siapin juga mie 2 keping. Nah, saya pakai mie yang ini ya teman-teman, jadi nggak mie instan. Lalu ini airnya sudah mendidih, saya masukkan mie-nya. Lalu di atasnya saya taruh wortel yang mau dikukus. Setelah mie-nya kira-kira setengah matang, ini mau saya angkat ya teman-teman. Nah, jadi saya kecilkan dulu apinya. Saya aduk-aduk sedikit, lalu saya angkat mie-nya ya teman-teman. Jadi nggak sampai terlalu matang ya. Saya pindahkan ke mangkok semua mie-nya. Setelah semua mie saya angkat, saya kukus lagi wortelnya karena tadi belum terlalu matang teman-teman. Jadi kukus wortelnya itu sampai empuk aja. Setelah wortelnya matang, kompor saya matikan dan saya campurkan ke mangkok yang berisi mie tadi. Lalu saya siapin daun bawang 1 batang, sudah saya cuci bersih. Lalu saya potong kecil-kecil seperti ini teman-teman. Setelah selesai, saya masukkan ke dalam mangkok tadi dan lanjut bawang merah 5 siung. Ini saya iris tipis-tipis teman-teman. Setelah saya iris, saya masukkan ke mangkok tadi. Lalu saya tambahkan kaldu bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kecap manis 2 sendok makan. Lalu saus tomat 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu sejumput garam dan telur 4 butir. Ini rasanya nanti setelah diaduk serasa mie instan banget teman-teman, makanya saya belinya itu bukan mie instan tapi mie biasa aja. Nah, lalu saya aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, saya mau isi dulu dengan minyak goreng teflon ini. Jadi ini 7 lubang ya teman-teman. 1 mangkok mie ini habis semuanya ke 7 lubang ini. Jadi saya padat-padatin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin menjadi 14
buah, berarti 2 kali masak. Bisa juga karena ini padat banget ya hasilnya. Jadi kalau misalnya jadi 14 buah itu dia nggak terlalu padat jadinya ya. Nah, ini saya balik ketika sudah matang bagian bawahnya. Dan saya tunggu lagi sampai semuanya itu benar-benar matang teman-teman. Ini rasanya itu benar-benar serasa kita makan mie instan sendiri teman-teman, tapi ini yang homemade-nya gitu ya. Atau teman-teman pakai mie yang lain juga boleh, seperti mie telur juga bisa ya. Nah, ini saya sudah salin ke wadah teman-teman karena sudah matang ya. Jadi gimana teman-teman? Benar-benar satset bukan menu kali ini? Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.